صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, awalan mari kita panjatkan rasa kebersyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lalai selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Siang hari ini kita bisa merasakan bahwa kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kesanggupan oleh Allah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan ibadah kita ini menjadikan Allah ridho pada kita. Salawat serta salam kami sanjungkan ke pengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya besok dari kelak kemudian. Sidang Jumat yang berbahagia, kesempatan yang baik ini di mana kita duduk bersimpuh menghadap satu arah, niat yang sama. Suasana hening seperti ini tepat sekali kalau kita niat untuk meningkatkan ketakwaan yang sudah kita miliki. Tentunya dengan sebenar-benarnya takwa, sebaik-baiknya takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita yakin bahwa takwa kita itulah yang mampu mengantarkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan judul khutbahnya, orang-orang yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya. Judul tersebut ilhami satu ayat Al-Quran yang sudah khatib bacakan mukadimah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa waktu terus bergulir. Ramadan sudah meninggalkan kita. Makin jauh Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Kita sering mendengar
ceramah-ceramah para kiai, para ustadz, para ustazah, baik lewat media, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan 10 hari yang terakhir, sering didengungkan bahwa orang yang melaksanakan ibadah Ramadan di 10 hari yang terakhir itu akan mendapatkan bebas dari seksaan-seksaan. Tapi apakah betul untuk perenungan kita? Lihat mimbar yang mulia ini, 10 hari yang sudah kita lakukan di Ramadan itu mengantarkan kita dibebaskan dari seksaan-seksaannya. Kita akan bisa lihat satu ayat Al-Quran yang khatib baca dalam khotimah, walaqad dzarabna. Betul-betul akan aku lemparkan kata Allah. Ayat yang seperti ini ayat qot'i bukan dzanni. Lamnya lam taukid, qotnya qotaki. Jadi pasti tidak butuh penjelasan banyak, tidak butuh penafsiran yang banyak. Betul-betul akan aku lemparkan kata Allah, dzarabna, dalam murkanya Allah. Di mana akan dilemparkan Allah? Li jahannam, siksaan ke neraka jahanam. Siapa yang akan dilemparkan Allah ke dalam siksaannya di jahanam itu? Minal jinni wal insi, yaitu dari kelompok jin dan manusia. Kalau ayat ini diputus sampai sini, termasuk kita yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya, karena kita kelompok manusia. Tapi manusia yang bagaimana yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya? Lahum qulubun kata Allah. Mereka-mereka yang mempunyai hati, dari kata kolbun qulub. Ayat ini juga kalau diputus sampai sini termasuk kita, karena kita kelompok manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai Allah berupa hati. Tapi hati yang bagaimana yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya? La yafqahuna biha kata Allah. Hati yang tidak mampu memahami kebenaran. Hati yang tidak mampu memahami kebenaran. Sidang jemaah yang berbahagia, kita yakin diri kita ini dikaruniai Allah berupa hati, tapi hati kita ini mampu tidak untuk memahami kebenaran. Yang tahu adalah diri kita, yang bisa memberikan jawaban diri kita. Hati kita ini mampu tidak untuk bisa memahami kebenaran. Dan jemaah yang berbahagia, lihat mimbar yang mulia ini untuk perenungan kita, untuk evaluasi diri kita adalah hati yang ada pada diri kita ini mampu tidak untuk bisa memahami kebenaran. Kalau hati kita tidak mampu untuk bisa memahami kebenaran, maka kita termasuk orang yang akan dilemparkan Allah dalam siksaannya, sekalipun ibadah di Ramadan 10 hari yang ketiga. Sedang jemaah yang berbahagia, Allah meneruskan ayatnya, walahum a'yunun kata Allah. Kelompok jin dan manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai Allah berupa mata. A'yun dari kata ainun, a'yun. Kalau ayat ini juga diputus sampai sini, termasuk kita yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya. Kenapa? Karena kita kelompok manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai Allah berupa alat penglihatan, berupa mata. Tapi mata yang bagaimana yang akan dilemparkan Allah dalam siksaannya? La yubsiruna biha kata Allah. Allah meneruskan ayatnya, la yubsiruna biha. Mata yang tidak mampu untuk melihat kebenaran. Mata yang tidak mampu melihat kebenaran. Sidang jemaah yang berbahagia, mata yang tidak mampu melihat kebenaran itu seperti apa? Mata yang mampu untuk melihat kebenaran itu seperti apa? Kita sering jalan-jalan
ke pinggir pantai misalnya, kita refreshing di sana melihat indahnya gelombang yang berkejar-kejaran. Mata kita melihat pemandangan itu jelas sekali. Kemudian kalau hati kita berbicara, ciptaanmu indah sekali ya Allah, apalagi kau. Kalau mata yang tidak mampu untuk melihat kebenaran, apapun yang dilihat tidak punya arti apa-apa. Kita jalan-jalan ke pasar misalnya, ada saudara kita yang jalan dengan tangannya. Kalau mata yang mampu untuk melihat kebenaran, hatinya berbicara, syukur kuntumu ya Allah, saya kau ciptakan dengan utuh. Tapi kalau mata yang tidak mampu untuk melihat kebenaran, tidak punya arti apa-apa, apa yang dilihat itu. Inilah untuk perenungan kita hari ini, siang hari ini, untuk evaluasi karunia yang Allah berikan kepada kita berupa mata ini, mampu tidak untuk bisa melihat kebenaran. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah meneruskan ayat ini, walahum adzanun, dari kata udhunun. Kelompok jin dan manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai Allah berupa telinga, alat pendengar. Ayat ini juga kalau diputus sampai sini, kita termasuk yang akan dilemparkan Allah dalam sisaannya. Karena kita kelompok manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai Allah berupa alat pendengar. Tapi telinga yang bagaimana? Allah meneruskan ayat ini, la yasma'una biha, telinga yang tidak mampu untuk mendengarkan kebenaran. La yasma'una biha, telinga yang tidak mampu untuk mendengarkan kebenaran. Sidang jemaah yang berbahagia, telinga yang tidak mampu mendengarkan kebenaran itu seperti apa? Dan telinga yang mampu mendengarkan kebenaran itu seperti apa? Subuh hari suara azan diantarkan dari musola, masjid sekitar rumah kita. Suara azan itu masuk ke kamar kita, telinga kita mendengar betul bahwa itu adalah suara azan untuk ibadah sholat subuh. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Suara itu jelas sekali dari arah musola, masjid di sekeliling rumah kita, kita tangkap dengan alat pendengaran kita. Alat pendengaran kita. Bahwa suara itu adalah suara azan. Kalau telinga yang mampu untuk mendengarkan kebenaran, langsung akan bangun. Akan mempersiapkan untuk ibadah. Tapi kalau telinga yang tidak mampu untuk mendengarkan kebenaran, maka orang itu merasa terganggu dari tidurnya. Sidang Jumat yang berbahagia, kelompok jin dan manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai Allah berupa hati yang tidak mampu untuk memahami kebenaran, dikaruniai Allah berupa mata yang tidak mampu untuk melihat kebenaran. Kelompok jin dan manusia yang dikaruniai telinga yang tidak mampu untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, kata Allah. Orang-orang seperti itu persis kayak binatang. Ini Allah sendiri yang ngasih predikat. Ulaika kal an'am. Orang-orang itu persis kayak binatang.
An'am itu binatang kaki 4 yang besar-besar. Bahkan Allah masih dalam murkanya, balhum abal, bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, kata Allah menutup ayat itu, mereka itu sedang lalai. Sidang Jumat yang berbahagia. Untuk perenungan Jumat siang hari ini, kita sambil evaluasi 3 karunia yang Allah berikan kepada kita ini bisa tidak untuk menerobos memahami kebenaran, bisa menerobos melihat kebenaran, bisa menerobos mendengarkan kebenaran. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sedikit yang khatib baca, yang khatib sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim. Taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul